Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggere Datama, kelas TKROI. Di sini saya akan mempraktekkan mengukur emisi gas buang dengan terlebih dahulu membersihkan karpol kanister, kemudian memeriksa tahanan pada gated oxygen sensor. Pada kesempatan kali ini kita persiapkan dulu. APD yang pertama adalah sarung tangan. Sarung tangan kita kenakan. Kemudian pastikan kita telah mengenakan masker. Kemudian alat yang kita gunakan ada vakum tester untuk mengukur kevakuman pada korpel kanister untuk mengecek kinerja dari korpel kanister masih bagus atau tidak. Kemudian ada multitester digital untuk mengukur tahanan daripada gated oxygen sensor. Nanti kita akan mengukur tahanannya. Kemudian kendaraan sudah kita siapkan. Di sini sudah terpasang fender cover. Kemudian sudah terpasang steering cover. Ada steering cover. Kemudian ada seat cover. Nah, sebelum memulai praktek, terlebih dahulu kita perlu memanaskan kendaraan untuk memastikan kendaraan dalam performa bagus atau mesin masih hidup. Pastikan kendaraan pada posisi netral. Jika sudah netral, kita hidupkan mesinnya. Kita panaskan 2-5 menit. Jika sudah 5 menit, kita matikan mesin dan kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan. Karena kita akan melepas gated oxygen sensor, maka saya akan melepas kabel negatif pada terminal negatif baterai. Kita lepas, pastikan sudah terlepas. Sudah kita lepas. Kemudian kita lepas soket gated oxygen sensor. Gated oxygen sensor terletak di exhaust manifold. Kita akan melepas konektornya. 4 slot di dalamnya ada HTR negatif, positif, dan E untuk nanti kita ukur tahanannya. Kita siapkan ohmmeter, pastikan pada skala yang benar pada ohmmeter karena kita akan mengukur tahanan. Siapkan manual booknya. Di sini kita akan mengukur HTR 1 dan HTR 2, HTR negatif atau HTR positif. Ukuran standar 11,7 sampai 15 ohm. Kita akan mengukur ini. Pastikan konektor bekerja, berarti ini menandakan masih bagus kondisi ohmmeternya. Kemudian kita ukur, karena skalanya 11 sampai 15 ohm, maka kita pilih posisi 20 di sini untuk mengukur 0 sampai 20 ohm. Kita cek. Terukur 16,3 karena mesin panas. Terukur 16,2 karena mesin tadi sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian kita mengukur HTR negatif dengan terminal E. HTR negatif dan terminal E.
hasilnya nanti harus di atas 10 kilo ohm atau lebih tinggi. Maka kita gunakan skala 20K di sini, berarti 0 sampai 20K untuk ohmmeter pengukur jarak pengukurannya. HTR negatif dan hasilnya dapat kita baca 14,64 kilo ohm. Berarti kondisi masih standar karena di atas 10 kilo ohm. Kita matikan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dan pembersihan karkol kanister yang ada di sebelah sini. Kita akan melepas karkol kanister. Kita angkat terlebih dahulu. Kita ambil, kita lepas selang yang dari tangki bahan bakar. Kemudian selangnya menuju ke intake manifold. Kita cek secara visual kondisi dari karkol kanister. Di sini masih dalam kondisi bagus, tidak ada retak. Nah, untuk lebih memastikan kita perlu melakukan pemeriksaan dan pembersihan lebih lanjut. Pemeriksaan selanjutnya ada saluran A, ada saluran B, kemudian saluran C perlu kita membuka penutupnya. Kita buka, hati-hati ya, jangan sampai patah. Ini ada saluran A yang dari tangki bahan bakar, kemudian ada yang B menuju intake, kemudian ada C menuju udara luar. Selanjutnya kita perlu lakukan pengecekan ventilasi. Kita perlu mengambil kompresor ya, untuk mengetahui adanya aliran udara dari saluran B dan C. Kita pasang masking. Kita coba. Ada hembusan dari saluran B dan saluran C. Terlihat ini maskingnya ke atas. Berarti saluran masih dalam kondisi bagus. Setelah pemeriksaan ventilasi, kemudian kita lakukan pengecekan kevakuman pada karkol kanister. Kita pasang ujung vakum tester selangnya di saluran A, kemudian kita tutup B dan C agar lebih rapat. Kita tutup, kita tekan sampai 2,9 kilopascal. Pastikan setelah 2,9 kilopascal manometer tidak turun, berarti tidak ada kebocoran di sini, tidak turun. Sebenarnya kita lepas, pasti ada udara yang keluar. Vakuman. Ulang-ulang. Setelah kita melakukan pemakuman, kita melepas vakum tester. Kemudian kita membersihkan karkol kanister menggunakan tekanan dari kompresor. Kita bersihkan, kita tutup saluran A yang ada pada buku petunjuk. Kita beri udara tekanan pada saluran B. Kita cek menggunakan masking. Nah, ada
udara yang keluar dari saluran C. Di sini adalah cara membersihkan karkoal kanister. Nah, selanjutnya setelah kita selesai memeriksa dan membersihkan karkoal kanister, kita pasang penutup saluran C. Pastikan terpasang dengan posisi yang benar. Kita pasang pada kendaraan. Pastikan saluran A terpasang dengan tangki bahan bakar. Klem kita pasang dengan benar. Kemudian kita pasang saluran yang menuju ke intake. Sebelum ke intake, saluran B ini masuk terlebih dahulu ke dalam sensor map. Kemudian kita masukkan lagi. Setelah terpasang dengan benar, pastikan tidak goyang. Ini berarti sudah betul karena tidak goyang. Selanjutnya kita memasang kembali kabel negatif ke negatif baterai. Kita pakai kunci ring 10. Pastikan sudah terpasang dengan benar dan kencang. Selanjutnya kita akan menyalakan kendaraan untuk mengecek emisi gas buang. Pastikan posisi transmisi posisi netral, kemudian kita nyalakan mesinnya. Tunggu antara 3 sampai 5 menit agar mesin sudah mencapai suhu kerja. Selanjutnya kita menuju ke gas analyzer. Di sini sudah siap. Di sini udah gas 0, berarti sudah siap digunakan. Kita masukkan ujung alat pengukurnya ke dalam muffler. Kita masukkan. Setelah dipasang, kita lanjutkan untuk pengukuran. Kita tekan enter, tunggu sampai 0 ini berbeda sampai semuanya terbaca, baru kita lakukan pembacaan. Masih dalam proses. Kita tekan enter lagi. Kita mengukur gas buang pada saat filter udara belum kita bersihkan. Untuk treatment 1, pengukuran pada suhu mesin normal, semua sensor temperatur mesin, sensor map, sensor lambda dan TPS bekerja sesuai dengan kondisi filter udara dalam kondisi bersih. Ini treatment 1, kita lakukan pengukuran.
Di sini angka sudah mulai naik, kita tunggu sampai benar-benar angkanya sudah stabil. Di sini sudah angka sudah menunjukkan stabil. CO 0,01, CO2 13%, HC 68 ppm, O2 0,79%. Kemudian kita lakukan pengeprinan untuk treatment 1. Untuk nomor kendaraan kita ketikkan 9255, kita ketikkan di sini. Sembilan dua lima kita print untuk hasil treatment 1. Hasil treatment 1. Kemudian treatment kedua, pengukuran pada suhu mesin normal dan soket sensor temperatur mesin terlepas dan filter udara dalam kondisi bersih. Kita lepas soket sensor temperatur atau WTS. Ya. Matikan dulu mesinnya. Ya. Kita matikan dulu mesinnya. Kemudian kita lepas untuk treatment kedua, yaitu WTS sensor kita lepas. WTS sensor kita lepas. Kemudian kita nyalakan kembali mesinnya. Kita kembali ke gas analyzer, kita lakukan pengukuran. Treatment kedua tadi, soket temperatur mesin atau WTS, water temperature sensor atau ECT, engine coolant temperature, kita lepas. Untuk treatment kedua, kita tunggu agak stabil. Di sini ada perubahan angka untuk treatment kedua. HC berkurang karena mesinnya menjadi lebih cepat naik suhunya. HC menjadi berkurang. Kita print treatment kedua. Kita print lagi, masukkan nomornya, plat kendaraan seperti tadi. 9 2 5 kita print hasil treatment kedua. WTS kita lepas. Kemudian treatment ketiga, pengukuran pada suhu normal mesin dan soket lambda terlepas dan filter udara dalam kondisi bersih. Kita mulai mempraktekkan treatment ketiga. Kita matikan dulu mesinnya, kan kembali mesinnya. Kita lakukan treatment ketiga. Sensor lambda kita lepas. Sudah kita lepas. Kemudian kita nyalakan kembali. BTS sudah kita pasang kembali. Sensor lambda kita lepas. Kita nyalakan kembali mesinnya. Treatment ketiga, sensor lambda kita lepas. Kemudian ada peningkatan HC. HC-nya cenderung lebih turun. HC-nya turun 15. Kemudian kita lakukan print lagi untuk treatment ke-3. Kita print nomor kendaraan sama 9 2 5
5 nomor kendaraan sudah kita cetak. Untuk treatment yang ketiga, untuk selanjutnya treatment keempat, pengukuran dengan kondisi kipas pendingin radiator tidak berfungsi, soket terminal motor dilepas dan semua sensor terpasang dengan baik, mil tidak menyala. Kembali sensor lambda, kita pasang kembali sensor lambda, kemudian kita soket ke kipas kita lepas. Ya. Soket motor kita lepas, BTS kita, tapi sebelumnya kita matikan kendaraan terlebih dahulu. Kita matikan kendaraan terlebih dahulu. Sensor lambda kita lepas. Sensor lambda kita lepas. Kemudian negatif baterai kita lepas untuk menghapus DTC, data trouble code. Kita lepas antara 20 detik, kita tunggu. Jika sudah 20 sampai 30 detik, ya, kita pasang kembali negatif baterai untuk menghapus data trouble code tadi yang sensor yang kita lepas. Kemudian soket yang menuju ke kipas radiator kita lepas. Kita nyalakan kembali kendaraan. Kita ukur kembali hasil emisi gas buangnya untuk treatment yang keempat. Kita tunggu. Hasilnya cenderung turun karena temperatur mesin semakin naik, NOx bertambah karena temperatur mesin naik. Untuk kipas radiator tidak berfungsi. Untuk treatment yang keempat, ini udah agak stabil, hasilnya turun, NOx naik karena temperatur mesin naik secara drastis. Kita print treatment keempat, nomornya 9 2 5 kita print. Selanjutnya kita lakukan treatment kelima, yaitu pengukuran suhu normal. Semua sensor kita pasang, kemudian kita ganti filter udara dengan filter udara yang kotor atau berdebu. Kita matikan mesin dulu terlebih dahulu. Kita pasang kembali soket pada kipas radiator. Kita pasang kembali. Soket radiator sudah kita pasang, kemudian kita ganti filter udara dengan yang jelek. Untuk treatment yang kelima, kita ganti. Kita ganti dengan filter udara yang jelek. Bagaimana hasilnya? Kita nyalakan kembali mesinnya untuk treatment yang kelima.
Untuk treatment yang kelima, filter udara kita ganti dengan yang kotor. Hasilnya cenderung naik. Kita print untuk treatment yang kelima, ya, saringan udara kotor. Kita ketik nomor platnya. Kita print. Treatment kelima sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya kita matikan. Sebelum mematikan kendaraan, kita lebih dulu melepas dari gas analyzer dari muffler. Kemudian kita escape. Kemudian kita keluarkan udara yang kotor tadi dari gas analyzer sebelum kita mematikan. Demikian praktek untuk pemeriksaan emisi gas buang pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangannya, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.